1116 Jangan meremehkan. Xiao Zhan mengerutkan kening saat mendengarkan laporan dari ketua tim konstruksi. Apa? Seseorang menyandera pekerja pulau bayangan kita. Ketua tim membungkuk hormat, dan terkejut dengan pertanyaan itu serta menunjukkan tekanan di matanya. Laporkan kepada Tuan. Memang ada sekelompok kecil orang yang disandera. Mereka berada di Bintang Suihan. Seorang ketua tim memimpin penyelamatan. Tidak ada berita selama 2 hari, jadi saya khawatir itu gagal. Saya tidak kompeten. Saya masih tidak tahu latar belakang dan niat pihak lain. Ketua tim sudah cukup tua, tetapi dia masih sangat gugup. Masalah ini adalah kelalaiannya. Tuan Xiao Zhan adalah murid pribadi Tuan dan memiliki status yang luar biasa. Jika dia disalahkan, dia akan menjadi ketua tim. Dia hendak berangkat untuk menyelidiki, tetapi siapa yang tahu bahwa masalah ini telah dilaporkan kepada orang ini. Kali ini masalah besar. Dalam keadaan cemas, ketua tim segera meminta maaf. Saya tidak kompeten. Saya akan segera menangani masalah ini. Melihat pemimpin tim berambut putih dengan wajah gugup, Xiao Zhan berbicara dengan suara berat setelah merenung. Lupakan saja. Pihak lain berani menyerang pulau bayangan kita. Saya khawatir mereka memiliki niat buruk. Anda mungkin tidak dapat mengatasinya. Jika Anda mempermalukan pulau bayangan kita lagi, jika Tuan mengetahuinya di masa mendatang. Sebelum dia selesai berbicara, kapten itu sudah ketakutan. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Xiao Zhan menghela napas lega, dan wajahnya menjadi serius. Sui Hansing, musuh ada di dalam kegelapan dan kita ada di dalam cahaya. Mereka berani merampok orang-orang pulau bayangan kita satu demi satu. Saya pikir mereka pasti memiliki beberapa keterampilan. Itu bukan sesuatu yang dapat Anda tangani. Tetapi tidak peduli apa yang mereka andalkan, jika mereka berani menyentuh orang-orang pulau bayangan kita, mereka harus menanggung konsekuensinya. Untuk masalah ini, saya akan pergi ke kakak senior ke-6 untuk menghitungnya terlebih dahulu, mencari tahu detailnya dan kemudian menyelesaikan akunnya. Kakak senior ke-6 sebenarnya ingin bertanya kepada orang itu. Sang kapten tercengang, dan dia kagum dengan nama yang diisukan itu. Tuan Xiao, mungkin mereka hanya beberapa pencuri buta. Apakah ini terlalu merepotkan? Wajah Xiao Zhan merosot ketika dia mendengar suara itu, dan dia menegur. Semuanya sudah sampai pada titik ini bukan lagi hari libur biasa. Siapapun yang bekerja keras di Pulau Bayangan adalah anggota keluarga Pulau Bayangan. Siapapun yang berani menyentuh Pulau Bayanganku pasti tidak akan diperlakukan dengan baik. Mendengar ini, sang kapten menghirup udara dingin. Masalah ini benar-benar masalah besar. Tidak peduli seberapa kuat pihak lain, mereka akan membayar harga yang mahal untuk situasi ini. Kamu turun dulu dan awasi lokasi konstruksi. Kamu tidak perlu peduli dengan masalah ini. Perintah Xiao Zhan. Baiklah, aku akan kembali ke lokasi konstruksi untuk memeriksa. Dengan campur tangan Xiao Zhan, masalah ini pasti sangat mudah. Setelah kapten menjawab, dia mundur dengan hormat. Melihat kapten pergi dengan tergesa-gesa, Xiao Zhan juga berjalan keluar dari kompleks dan menuju gedung sains di kota. Dia tiba di lantai atas dan akhirnya menemukan Mo Tianji di perpustakaan. Kakak ke-6 yang telah lama hilang itu sedang belajar dan menghitung di atas meja, dengan setumpuk kertas naskah tebal bertumpuk. Pola-pola rumit itu mengandung kebenaran tertinggi, dan simbol-simbol yang mendalam adalah mutiara kebijaksanaan. Bahkan dia kesulitan memahaminya. Melihat grafik matematika yang tak terduga itu, Xiao Zhan terkejut. Dia tidak berani mengganggu kakak perempuannya. Dia berdiri diam dengan ragu-ragu, dengan ekspresi cemas di wajahnya. Mo Tianji, di sisi lain, mengangkat matanya dengan mudah, seolah-olah dia tidak terlalu terlibat. Bahkan jika ada pola jalan yang sangat rumit di depannya, itu seperti kehidupan sehari-hari di matanya, dan dia dapat membagi pikirannya dalam sekejap. Melihat adik laki-lakinya yang telah lama hilang, dia bertanya sambil tersenyum. Mengapa kamu begitu tidak sabar? Ada apa? Xiao Zhan membungkuk dengan sungguh-sungguh, nadanya sangat serius. Laporkan kepada kakak perempuan. Banyak orang di lokasi konstruksi ditahan di Bintang Suihan, dan seorang pemimpin tim juga kehilangan kontak. Pihak lain datang dengan niat buruk, dan kekuatan mereka tampaknya agak tidak biasa. Mendengar ini, Mo Tianji meletakkan pensil di tangannya. Benarkah? Siapa yang begitu berani sehingga berani mengarahkan pandangannya ke pulau bayangan kita? Ketika suara itu terdengar, Xiao Zhan juga menjelaskan dengan tatapan serius di matanya. Aku tidak tahu. Kekuatan di luar langit berbintang tidak pernah berseteru dengan kita. Jadi aku datang ke sini dengan gegabah, hanya untuk memintamu menghitung siapa itu, kekuatan dan niat seperti apa yang dimilikinya, sehingga kita dapat mengatasinya. Aku tidak tahu, bisakah kamu menghitung orang-orang di luar langit berbintang? Mendengar ini, mata Mo Tianji menjadi lega. Perlahan-lahan mengeluarkan selembar kertas putih, dengan sedikit kebanggaan di wajahnya. Pencapaian matematikaku saat ini telah mencapai tingkat universitas, dan aku baru-baru ini memecahkan beberapa masalah kalkulus. Tidak ada masalah dalam menghitung orang-orang di luar langit berbintang. Mendengar ini, mata Xiao Zhan tampak terkejut dan penuh hormat.
Kakak senior benar-benar berbakat. Mo Tianji menyingkirkan sedikit rasa bangganya, dan matanya penuh dengan kekaguman. Apa itu? Aku bahkan tidak sehebat guru. Dulu aku berpikir bahwa aku bisa membuat beberapa kemajuan setelah masuk universitas. Sekarang setelah aku bersentuhan dengan kalkulus, aku tahu bahwa lautan matematika itu luas dan tak terbatas. Pengetahuan guru begitu luas sehingga bahkan jika aku menghabiskan seluruh hidupku, aku hampir tidak dapat melihat satu pun dari 10.000 cara. Tunggu sebentar, adik muda Xiao, aku akan segera menghitung penjahat-penjahat itu. Melihat kakak senior itu mengambil pena dan menulis, karakter-karakter yang mendalam memadat di depannya seperti buku surgawi, Xiao Zhan juga penuh dengan emosi, dan dia kagum pada guru yang mengajarkan semua cara-cara hebat. Setelah menunggu beberapa napas, Mo Tianji akhirnya berhenti menulis. Karakter-karakter di kertas terus mengalir dan menyatu, seolah-olah mereka memiliki kecerdasan, dan mereka berpotongan dengan beberapa aturan yang mendalam. Potongan kertas kecil itu tiba-tiba memadatkan kekuatan yang luar biasa, seolah-olah berisi alam semesta dan lautan bintang. Kemudian, kertas itu menjadi transparan, dan gambarnya mulai muncul. Di tanah bersalju putih, sebuah perahu terbang mendarat dengan tenang. Gambar itu terus diperbesar. Ada lebih dari 10 sosok berdiri di atas perahu terbang itu, yang semuanya memiliki aura yang luar biasa. Orang yang duduk di kursi utama adalah seorang pemuda. Dia memancarkan aura yang tak terduga, tetapi wajahnya diselimuti kabut. Perasaan misterius dan kuat menyelimutinya, dan Xiao Zhan sedikit mengernyit. Dia hendak membungkuk dan meminta nasihat, dan Mo Tianji, yang duduk dengan tenang, juga mengernyit. Orang-orang itu tidak perlu dikhawatirkan. Mereka hanya berada di level ketiga dari pangkat surgawi. Tetapi pemuda ini agak aneh. Bahkan aku tidak dapat memahami semuanya. Dia jelas bukan orang biasa dan tidak boleh diremehkan. Mendengar ini, Xiao Zhan tercengang. Bahkan kakak perempuanku tidak dapat memahaminya. Memikirkan para pekerja dan pemimpin tim yang menghilang satu demi satu, ekspresinya menjadi lebih serius. Sepertinya dia benar-benar sosok yang luar biasa. Sekarang kita berada dalam tahap kritis pembangunan perkotaan. Kita kekurangan tenaga kerja dan tidak boleh ada kecelakaan yang menghambat kemajuan. Selain itu, para pekerja juga sangat pekerja keras. Kita harus menyelamatkan mereka. Aku khawatir hanya saudara-saudari kita yang dapat menyelesaikan masalah ini secara langsung. Mo Tianji juga mengangguk pelan. Ya, demi keselamatan, ini juga bagus. Mendengarkan instruksi yang terus-menerus, bahkan kakak perempuan senior pun setuju. Mata Xiao Zhan menunjukkan tekad, tetapi juga sedikit malu. Secara logika, aku harus pergi ke sana sendiri. Tetapi sekarang layar LCD baru saja berhasil dipasang, itu harus dipasang di semua persimpangan. Aku sibuk mengumpulkan dan mengangkut mayat iblis, dan aku benar-benar tidak bisa pergi. Apa yang harus kulakukan? Melihat ekspresi cemas adik laki-lakinya, Mo Tianji terkekeh. Apa kesulitannya? Kita punya banyak saudara laki-laki dan perempuan. Meminta seseorang yang pandai bertarung untuk pergi untukmu akan menjadi yang terbaik dari kedua dunia. Sebagai sesama murid, hal kecil ini hanya masalah sepatah kata. Menurutku, adik Bai Qiyu adalah kandidat yang bagus. Dia seharusnya bisa menghadapi pemuda misterius itu. Meskipun Bai Qiyu tidak berperingkat tinggi, kekuatan tempurnya sangat mengesankan. Meskipun dia biasanya terlihat seperti ikan asin, tidak ada yang tahu batas atasnya. Di antara begitu banyak saudara laki-laki dan perempuan, ini adalah orang yang kejam. Dengan kakak senior ini, seharusnya bisa diandalkan. Mata Xiao Zhan berbinar saat mendengarnya. Benar, kakak senior. Aku akan mengirim pesan ke kakak senior Bai untuk meminta bantuan. Begitu suara itu jatuh, Xiao Zhan segera mengeluarkan slip giok dan mengirim pesan mendesak. Di depan supermarket tidak jauh dari sana, Bai Qiyu mengenakan pakaian olahraga dan membawa paket berisi pakaian olahraga diskon yang baru dibeli. Dia berjalan santai dengan ekspresi pria tua yang santai. Tiba-tiba menerima pesan. Bai Qiyu menunduk dan sedikit mengernyit. Dia menatap Bibi di pintu dengan wajah bingung. Hei, bisakah aku meninggalkan gaun ini di sini dulu? Aku akan jalan-jalan dan kembali untuk mengambilnya. Bibi itu secara alami sopan dan setuju sambil tersenyum. Hei, jangan khawatir. Namun, masih ada 2 jam tersisa sebelum supermarket tutup. Kamu harus kembali lebih awal. Tidak akan ada diskon setelah hari ini. 2 jam. Sepertinya waktunya agak sempit. Bai Qiyu menggaruk wajahnya dan berpikir sejenak, lalu mulai meregangkan otot dan tulangnya, meregangkan pinggangnya dan menendang kakinya dengan cara Buddha, melakukannya dengan sangat serius. Setelah pemanasan selesai, letakkan tangan Anda di pinggang dan jongkok. Dorong kaki Anda. Remas. Sosok itu meledak ke langit seperti kilat, dan awan di langit langsung terpotong. Dalam sekejap mata, sosok terbang itu meledak keluar dari awan dan bintang-bintang, dan cahaya terang melewati lautan bintang. Bab 1117 Saya rasa dia bukan Master Sui Hansing. Para Master Surgawi terus kembali dari segala arah, menyerahkan mayat-mayat iblis satu persatu dan melapor. Tuan, mayat-mayat iblis ada di mana-mana di lembah Sungai Timur. Tampaknya makhluk jahat besar telah lewat.
Kami telah mengumpulkan lebih dari 3.000 mayat iblis dari berbagai jenis. Tuan, hal yang sama berlaku di lapangan es barat. Kami telah mengumpulkan lebih dari 2.000 mayat iblis. Laporkan. Begitu orang ketiga membuka mulutnya, pemuda tampan itu menyela dengan malas. Lupakan saja, hampir sama. Tuan muda ini tidak tertarik membuang-buang waktu. Sekarang saya telah menjelajahi Sui Hansing, yang cukup untuk membungkam orang-orang tua itu. Kita juga harus pergi berburu harta karun. Apa yang disebut penjelajahan itu asal-asalan dan nadanya penuh dengan ketidaksabaran. Hanya ketika kata berburu harta karun disebutkan, pemuda tampan itu tampak penuh harap, seolah-olah ini seharusnya menjadi fokus perjalanan ini. Kejutan harta karun itu hampir tidak sepadan dengan perjalanannya. Meski begitu, para guru dan kerabat perempuan yang menyertainya menanggapi dengan khusyuk dengan tatapan penuh hormat. Baik, Tuan. Kedua pemimpin itu membungkuk perlahan, dan melirik Xiong Fan dan yang lainnya yang tergeletak di tanah. Tuan, bagaimana kita harus menghadapi orang-orang ini? Haruskah kita membunuh mereka di tempat? Pemuda tampan itu terkekeh ketika mendengar suara itu, mengangkat cangkir dengan mata berbinar. Tidak usah terburu-buru. Kita masih membutuhkan mereka untuk menunjukkan jalan menuju lokasi spesifik Pulau Bayangan. Mari kita selamatkan nyawa semut-semut ini terlebih dahulu. Melihat penampilan arogan yang sedang bermain dengan gelas anggur, Xiong Fan, yang tergeletak di tanah, menggertakkan giginya. Mendengar kata-kata itu dengan jelas, dia dan yang lainnya tercengang. Pulau Bayangan. Baiklah. Jika kalian benar-benar berani pergi, aku ingin menuntun kalian. Suara Xiong Fan yang galak terdengar, dan Xiong Zong dan beberapa tukang batu juga menggertakkan gigi dan menjawab. Jangan berpura-pura jika kalian punya nyali, ayo pergi sekarang. Kami semua akan menuntun kalian. Saya harap Anda akan melakukan apa yang Anda katakan, dan jangan menyesalinya nanti. Sekelompok orang jelas terluka parah, dan mereka lemah sesaat sebelumnya, tetapi sekarang mereka tiba-tiba terus berteriak, seolah-olah mereka memiliki kepercayaan diri yang luar biasa, dan seolah-olah mereka memiliki niat jahat. Para master di sekitar menyipitkan mata mereka, selalu merasa bahwa kepercayaan diri semacam ini agak familiar, seolah-olah itu bahkan lebih berlebihan daripada milik mereka, dan memiliki firasat aneh. Pemuda tampan itu tersenyum dan melihat ke samping, dengan wajah tenang. Dari ingatanku sebelumnya, Pulau Bayangan memang memiliki beberapa kekuatan. Saya tahu persis apa yang Anda pikirkan di dalam hati Anda, tetapi jika Anda berpikir bahwa dengan kekuatan kecil itu, Anda dapat memikat Anda ke dalam perangkap, itu agak konyol. Anda tidak dapat membayangkan level tuan muda ini. Suara tenang itu mengungkapkan kepercayaan diri yang luar biasa, yang mengejutkan Xiong Fan dan yang lainnya. Orang ini telah mencari jiwa kapten dan harus mengetahui manfaat dan kerugian dari Pulau Bayangan. Dia masih sangat tidak bermoral. Apakah kultivasinya benar-benar luar biasa? Dalam keterkejutan dan kecurigaan, beberapa orang menggunakan indera spiritual mereka untuk menjelajah. Siapa yang tahu bahwa begitu indera spiritual mereka mendekati pemuda yang menyeramkan itu, indera itu langsung tertelan dalam sekejap, seperti setetes air di lautan, dan mereka bahkan tidak merasakan beberapa gelombang dari pihak lain. Terlalu kuat. Kultivasi semacam ini sudah keterlaluan. Jauh melampaui tingkat kognisi mereka. Dengan keberadaan seperti itu, situasi seperti apa yang akan terjadi saat pergi ke Pulau Bayangan? Mereka tidak dapat lagi membayangkannya. Dalam sekejap, Xiong Fan dan yang lainnya berbaring di sekitar kapten dengan susah payah, mata mereka menunjukkan kecemasan. Pemandangan itu tiba-tiba menjadi sangat menyedihkan, dan tekanan besar berkumpul di hati setiap orang. Bahkan jika ada ribuan kesedihan dan kemarahan, mereka sebenarnya tidak berdaya untuk menghadapinya. Seperti rumput air di sungai dan laut, hidup dan mati tidak dapat diprediksi. Pada saat hening yang tiba-tiba, aliran cahaya meluncur turun dari langit. Kecepatan yang mengerikan itu sulit dilihat dengan mata telanjang. Hanya ekor awan yang mengerikan yang terlihat berdiri tegak di udara, seolah-olah langit pun terbelah dua. Tiba-tiba, semua orang tercengang. Cahaya yang mengerikan itu jatuh seperti meteor dan menghantam lapisan es yang tidak jauh dari sana. Boom! Suara keras itu membentang di langit dan bumi, melewati ribuan mil awan dan pergi jauh. Longsoran salju di sekitarnya seperti sungai, dan retakan di permukaan es sejauh ribuan mil seperti jaring. Bahkan kapal terbang besar dengan kualitas luar biasa itu terpengaruh oleh gelombang udara laut salju, dan seluruh tubuhnya bergetar. Xiong Fan dan yang lainnya seperti tsunami, memeluk kapten dengan erat, dan wajah mereka berubah drastis karena terkejut. Itu sangat menakutkan. Sulit membayangkan kekuatan dan kecepatan yang mengerikan seperti apa yang dapat menciptakan pemandangan yang begitu mengerikan, seolah-olah menyaksikan kedatangan iblis dengan mata kepala sendiri. Ketika akibatnya berangsur-angsur mereda, semua orang menatap lubang yang dalam tidak jauh dari sana. Baru saat itulah mereka melihat seorang pria botak berjalan keluar perlahan. Seketika, banyak penguasa surgawi saling menatap dengan mata terbelalak, dan ada perselisihan terus-menerus di antara mereka. Orang ini tidak sederhana, dan kamu tidak bisa melihat melalui napasnya.
Semua orang berhati-hati. Gelombang perselisihan bergema pelan. Bai Qiyu, yang telah keluar dari lubang yang dalam, menepuk-nepuk es dan salju di tubuhnya. Melihat bahwa pakaian olahraga kesayangannya baik-baik saja, dia mengangkat kepalanya yang botak dan melihat sekeliling, dan juga tertarik oleh suara itu. Dia memutar matanya yang seperti ikan mati dan melihat sekeliling. Ada sebuah kapal terbang yang diparkir tidak jauh dari sana, dan sekelompok orang asing menunjuk dan berbicara, dan ada beberapa orang yang terluka tergeletak di tanah. Dia tidak mengenali satu pun dari mereka. Namun, pemandangan ini hampir persis sama dengan deskripsi dalam komunikasi Xiao Zhan. Lihatlah lebih dekat. Ada orang yang tidak sadarkan diri tergeletak di atas kapal terbang itu. Dia tampak agak familiar, dan sepertinya dia berasal dari Pulau Bayangan. Bai Qiyu agak lega, dan berjalan maju dengan kaki tertekuk. Saat dia berjalan maju, dia melambaikan tangan dan bertanya, "Hei, siapa orang-orang Pulau Bayangan kita? Mereka yang berdiri di sana, apakah kalian orang jahat?" Pertanyaan lugas itu datang dari jauh, dan ekspresi orang-orang di atas kapal terbang itu terpolarisasi. Hampir pada saat yang sama, mereka semua membuka mata lebar-lebar. Mereka semua melihat pria botak berpakaian olahraga itu berlari mendekat dengan ekspresi serius di wajahnya. Kepalanya memantulkan cahaya yang menyilaukan, dan dia tampak tidak berbahaya dan konyol. Seseorang dari Pulau Bayangan, pria di atas kapal terbang itu menyipitkan matanya sedikit, dan ada niat membunuh yang terpancar dari matanya. Kekuatan gelap itu sudah beroperasi dengan tenang. Xiong Fan dan yang lainnya sangat senang. Ternyata itu adalah seseorang dari Pulau Bayangan. Tetapi melihat ekspresi konyol itu, meskipun sebelumnya ada penampilan yang menakutkan, mereka tidak dapat menahan rasa heran dalam hati mereka dan saling memandang dengan tenang. Kurasa aku belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Apakah kamu mengenalnya? Apakah dia seorang kapten? Mungkin. Tetapi bisakah dia mengalahkan para master ini? Aku tidak tahu. Bisikan beberapa orang sulit dideteksi oleh orang lain. Bunuh orang ini, jangan sia-siakan tenaga. Bisnis, 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 del. Dilihat dari keterampilan Qiyu saat ia muncul, ia hanya layak menerima perintahnya, dan tidak layak dianggap terlalu serius. Saat berikutnya setelah perintah diberikan, momentum beberapa penguasa surgawi tiba-tiba muncul. Bisnis, 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 senjata dari semua warna juga terungkap, dan mereka meledak seperti sekawanan serigala menerkam makanan mereka. Swosh, swosh. Dengan beberapa suara keras, para penguasa surgawi langsung menyerbu ke pria botak dengan wajah dingin. Bai Qiyu berlari dan bertanya-tanya ketika ia tiba-tiba diserang. Melihat beberapa orang datang untuk membunuhnya dengan ganas, ia terhuyung dan menghindar. Hei, hei, kau menyerang tanpa menyapa, kau tidak memiliki etika bela diri. Siapa yang tahu bahwa beberapa orang melihat bahwa serangan itu dengan cerdik dihindari, dan kekuatan dao besar dan cahaya pedang saling terkait seperti jaring. Bai Qiyu menghindar ke samping lagi, dan melihat sekeliling pakaian olahraga dengan kaget. Pakaian lama tetaplah pakaian, akan sangat disayangkan jika robek. Para master surgawi bahkan lebih marah, dan pada saat yang sama, ketakutan muncul di mata mereka. Mereka saling bertukar pandang, dan niat membunuh tersebar. Semuanya, jangan ceroboh, orang ini adalah musuh yang kuat. Bentuk formasi. Beberapa teriakan, para master yang sudah ganas tiba-tiba menjadi lebih ganas, menginjak gerakan kaki khusus, dan hendak menyerang Bai Qiyu pada saat yang sama. Serangan ganas akan segera dimulai, dan kemudian melihat gerakan kaki yang mendalam, Xiong Fan, yang berjuang untuk bangkit, merasa ngeri, seolah-olah dia akan melihat rekan-rekan muridnya terluka parah. Pada saat ini, Bai Qiyu juga sedikit tidak sabar dan meninju pendatang baru itu. Pukulan biasa. Pukulan itu seperti namanya, dan aksinya juga sangat sederhana, tetapi itu hanyalah pukulan pinggang yang paling umum. Tetapi ketika pukulan itu dilontarkan, ki yang tak terbatas dan kekuatan dao besar tiba-tiba meletus, menyapu seperti badai, dan para master peringkat surgawi langsung tenggelam di dalamnya, meratap ketakutan. Di mana akibatnya mendorong ke depan, es dan salju seperti gelombang. Angin menderu-deru, dan langit dipenuhi salju dan kabut. Bab 1118 Kau cukup hebat, kau adalah penguasa Pulau Bayangan, kan? Xiong Fan sangat terkejut hingga seluruh tubuhnya gemetar, matanya menatap gua yang mengerikan itu. Meskipun dia tahu itu adalah orang-orangnya sendiri, dia tetap terkejut dengan pukulan yang mengerikan itu dan berdiri diam untuk waktu yang lama, tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Namun di belakangnya, seorang tukang batu tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar, menatap tajam ke arah sosok yang meninju itu. Dia gemetar dan tubuhnya menegang. Orang itu tampaknya Bai Qiyu, Tuan Bai. Tuan Bai. Xiong Fan terkejut dengan kata-kata itu. Meskipun dia berstatus rendah hati, dia mendapat kehormatan mendengar bahwa hanya murid-murid guru yang akan disapa seperti ini. Mungkinkah orang ini benar-benar murid guru? Dugaan yang mencengangkan muncul di benaknya, dan Xiong Fan menoleh ke belakang dengan gugup. Sial, benarkah?
Tukang batu itu juga memiliki ekspresi terkejut di wajahnya, dan mengangguk dengan tegas dengan suara yang dalam. Tidak mungkin salah. Sebelumnya aku pergi mengumpulkan mayat iblis, dan aku cukup beruntung untuk melihat gaya tinju Lord Bai dari jarak 100 mil. Aku tidak akan pernah melupakan tinju seperti ini seumur hidupku. Bisikan itu terdengar, dan rekan-rekan yang terluka parah dan Xiong Zong juga sangat terkejut. Tanpa diduga, orang yang datang untuk menyelamatkan itu sebenarnya adalah Lord Bai. Dengan murid pribadi pria ini di sini, musuh yang kuat bukanlah masalah. Tepat saat semua orang bersemangat dan memperhatikan. Tiba-tiba, kekuatan jalan yang sangat mengerikan terus menyebar di atas kapal terbang, dan sekitarnya tiba-tiba menjadi panas, dan bahkan es dan salju yang menutupi langit dan bumi tidak dapat menghasilkan kesejukan apapun. Semua orang seperti berada di lautan api. Panas yang tak tertandingi itu mengejutkan semua orang, dan mereka merasakan tekanan yang hebat di sekujur tubuh mereka. Itu adalah perasaan tercekik yang belum pernah mereka alami sebelumnya, dan mereka tiba-tiba melihat ke belakang dengan kaget. Aku melihat bahwa pemuda tampan itu telah melangkah perlahan. Dengan setiap langkah, sekitarnya menjadi sedikit lebih panas. Dalam sekejap mata, es dan salju di sekitar kapal terbang mencair, dan gelombang panas hampir terlihat oleh mata telanjang. Sungguh kekuatan yang mengerikan, bahkan kekuatan dunia Sui Hansing tidak dapat digoyahkan. Semua orang sangat terkejut hingga napas mereka tersendat. Pemuda itu tersenyum dan terbang perlahan menuju tanah. Begitu sepatu bot awan menginjak tanah, es mulai mencair. Pria itu menatap Bai Qiyu, dan tawanya bergema di dunia, seolah-olah dia sangat terkejut. Untuk pertama kalinya, matanya menunjukkan keinginan untuk bertarung. Tidak buruk, kamu sangat hebat. Untuk disebut orang dewasa oleh mereka, kamu pasti penguasa Pulau Bayangan, kan? Kultivasimu hampir tidak memenuhi syarat bagiku untuk mengambil tindakan. Lakukan yang terbaik. Gunakan semua caramu untuk menyenangkan tuan muda ini. Pemuda yang mulia itu tiba-tiba mengubah sikapnya, dan kata-kata serta ekspresinya mengungkapkan dominasi yang luar biasa. Jelas muda dan tampan, tetapi acuh tak acuh seperti monster berusia 1000 tahun, setiap kata dan tindakan benar-benar percaya diri dari posisi yang tinggi, bahkan berdiri diam mengungkapkan dominasi yang tak terkalahkan. Tetapi ketika dia berbicara, Bai Qiyu sama sekali tidak bekerja sama dengan suasana, hanya menundukkan kepala dan meretakkan jari-jarinya. Butuh waktu setengah jam untuk datang ke sini, dan setengah jam untuk pulang pergi, ditambah waktu untuk berbelanja, aku harus bergegas kembali dalam waktu setengah jam. Setelah beberapa saat bergumam, mata pemuda bangsawan itu menunjukkan kemarahan. Kau tidak tahu seberapa tingginya langit. Kau begitu sombong di hadapanku. Jika kau tidak bertarung dengan sekuat tenaga, kau tidak akan pernah punya kesempatan. Seolah terbangun oleh kata-kata ini, Bai Qiyu mendongak dengan bingung. Apakah kau orang jahat besar? Itu masuk akal, aku harus bertarung dengan cepat. Saat dia mengatakan itu, dia meninju wajahnya. Pukulan biasa, kekuatan tinju es dan salju datang lagi, yang jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Kekuatan tinju itu begitu kuat sehingga bahkan kapal terbang itu bergetar dan bergetar. Xiong Fen dan yang lainnya terkejut, dan mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Menang, pemenangnya ditentukan setelah pukulan ini. Siapa tahu, pemuda tampan itu memiliki wajah yang tenang dan juga memukul telapak tangan. Tiba-tiba, angin telapak tangan yang hampir sehebat sebelumnya melesat pergi dengan gelombang panas yang bergulung-gulung. Dimanapun dia mengatakannya, es dan salju mencair. Tinju dan angin telapak tangan bertabrakan, dan bumi bergemuruh. Tarian salju dan aliran panas saling terkait di langit, dan keduanya berimbang. Di satu sisi, salju dan es mencair dengan cepat, dan es serta salju yang pecah beterbangan. Di sisi lain, gelombang panas menyerbu masuk, dan tetesan air melesat keluar seperti pedang. Bang! Suara itu bergema, dan keduanya sama sekali tidak bergerak. Hampir berimbang, es dan hujan yang tak terhitung jumlahnya berguling menuruni kapal terbang, dan Xiong Fen dan yang lainnya terkejut. Ini, melihat tabrakan tinju dan telapak tangan dengan kekuatan yang menyebar ribuan mil, semua orang tercengang, dan tidak ada yang mengira bahwa pemuda ini begitu menakjubkan. Dalam kengerian, pemuda itu mencibir dengan jijik, dengan ekspresi di wajahnya yang tidak istimewa. Bai Qiyu tercengang, melihat ke bawah ke pakaian olahraga yang rusak oleh gelombang panas dan air es, dan perlahan-lahan wajahnya kesakitan. Mata ikan yang mati itu tiba-tiba menjadi marah. Seluruh orang itu tiba-tiba berubah momentumnya. Melihat ini, pemuda itu semakin tersenyum, dan terus menyemangatinya, seolah-olah dia sedang menggoda seekor semut. Tidak buruk, tidak buruk. Itulah ungkapannya. Gunakan semua kekuatanmu dan gunakan semua yang telah kamu pelajari dalam hidupmu untuk menyenangkanku. Kata-kata gila dan percaya diri seperti itu telah mengejutkan Xiong Fen dan yang lainnya. Mereka tidak dapat membayangkan, juga tidak dapat mempercayai bahwa tabrakan yang mengguncang bumi tadi tidak memiliki kekuatan penuh. Tepat saat mereka tercengang, Bai Qiyu perlahan mengangkat matanya menunjukkan keseriusan. Pukulan yang serius. Pukulan pinggang yang tampaknya serupa diayunkan lagi, tetapi dengan bayangan tinju 1000 kaki yang sangat menakutkan yang hampir menutupi langit dan matahari.
Dalam sekejap, Xiong Fan dan yang lainnya terkejut dan pucat. Bahkan jika pukulan ini tidak datang ke arah mereka, itu akan memengaruhi kapal terbang. Hampir dalam sekejap, semua orang berusaha sekuat tenaga, menggendong pemimpin tim seperti orang gila dan berlari liar, bersembunyi ke arah puncak raksasa di samping, seolah-olah menghadapi bencana yang menghancurkan dunia. Bahkan bangsawan yang selalu tenang itu menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia menggunakan telapak tangannya untuk mengoperasikan kekuatan jalan yang mengerikan itu untuk melawan. Boom! Suara keras itu mengguncang dunia, dan tarian salju yang tak terbatas telah menenggelamkan sekelilingnya. Bahkan bersembunyi di balik gunung. Tetua Xiong yang terluka parah dan yang lainnya juga tersapu oleh akibatnya dan hampir terbang ke gelombang udara. Ketika mereka melihat ke belakang, mereka hanya bisa melihat gelombang udara yang bergolak di langit, puncak-puncak salju runtuh seperti gelombang gandum, es retak seperti jaring laba-laba, dan daratan ribuan mil terkena dampaknya. Di puncak salju 100 mil jauhnya, tiba-tiba, terjadi ledakan, dan bangsawan dengan darah di sudut mulutnya tertawa terbahak-bahak. Hahaha, kamu luar biasa. Selama bertahun-tahun, kamu masih menjadi orang pertama yang dapat melukai kursi ini. Yang muda itu tangguh, kamu sangat favoritku. Pukulan yang mengguncang bumi tadi tidak dapat melukai pemuda itu dengan serius. Eksistensi macam apa orang ini? Hanya melihat momentum yang mengerikan dari jauh dan mendengarkan tawa yang bergema di seluruh dunia, Xiong Fan dan putranya sangat terkejut hingga napas mereka tersendat. Sungguh membuka mata bahwa mereka tidak berani bersuara. Sebelum mereka sempat memikirkannya sejenak, kedua sosok yang menakutkan itu telah terjalin dan bertabrakan. Pemuda bangsawan itu benar-benar mengumpulkan kekuatan besar yang tak terhitung jumlahnya dan mengeluarkan telapak tangan yang mengerikan yang mengubah warna dunia, menghantam Baekgyu ke lapisan es. Runtuhnya radius 100 mil dan tak berdasar. Pemuda itu berdiri di samping lubang yang dalam dan menertawakan langit. Hahaha, mendengarkan tawa gila yang mengerikan itu, ayah dan anak dari keluarga Xiong menjadi pucat. Para tukang batu di belakang mereka bahkan lebih ketakutan dan tegang. Semua orang memiliki firasat yang sangat buruk dan tidak menyangka bahwa orang ini begitu kuat. Mungkinkah bahkan Tuan Bai? Tebakan bawah sadar baru saja muncul, dan tiba-tiba ada kutukan marah dari tanah. Pakaian olahragaku, $15. Xiong Fan dan yang lainnya terkejut ketika mendengar suara itu. Pemuda bangsawan itu juga tercengang. Semua orang menatap lubang yang dalam, dan tiba-tiba melihat Baekgyu menerobos lubang, meledak keluar. Pakaian di tubuhnya telah dilepas, dan sudah lama berubah menjadi potongan kain compang camping di tangannya. Dia mengenakan jubah ketat, dan dia jelas jauh lebih energik. Yang lebih menarik perhatian adalah ekspresi dan sikap Baekgyu yang tiba-tiba berubah. Tatapan malas dari mata ikan mati sebelumnya telah lama menghilang. Pada saat ini, matanya dingin dan diam, seolah-olah dia dipenuhi dengan kemarahan yang tak ada habisnya, seolah-olah dia telah menjadi orang yang berbeda. Bab 1119 Kekuatan Sejati yang Mengerikan. Melihat Baekgyu muncul kembali, dia penuh dengan semangat juang. Xiong Fan dan putranya serta beberapa ahli tukang batu bata sangat gembira dan mengepalkan tangan mereka dengan penuh semangat. Tidak ada salahnya sama sekali, layak menjadi Tuan Bai. Tuan Bai baik-baik saja. Jika dia masih bisa menggunakan teknik tinju yang mengerikan tadi, pemenangnya akan ditentukan. Pertempuran ini benar-benar mengerikan. Meskipun mereka berada ratusan mil jauhnya, bangsawan itu masih mendengar suara mereka dengan jelas. Dia tidak peduli dengan pembicaraan semut-semut seperti itu. Dia hanya menatap pemuda botak di depannya dengan semangat juang yang ganas, matanya menunjukkan kekaguman, dan pada saat yang sama dia terus mencoba berbicara, penuh dengan kepercayaan diri seorang pria yang kuat. Kamu memang sangat kuat. Dengan kultivasimu, kamu juga cukup kuat untuk mendominasi area tersebut. Tidak heran bawahanmu begitu percaya diri dan bahkan memiliki harta yang bagus. Tapi kultivasimu pasti lebih rendah dariku. Hasilnya sudah diputuskan. Kita sudah bertarung selama hampir 1,5 jam. Berapa lama kau bisa bertahan? Aku sangat penasaran. Dengan senyum yang sangat percaya diri, pemuda bangsawan itu berdiri diam dengan tangan terlipat seolah-olah sedang menatap seorang junior. Tapi Baekgyu tiba-tiba tercengang. 1,5 jam. Kau bilang kita bertarung selama 1,5 jam. Pemuda bangsawan itu semakin tersenyum, dan menatapnya dengan tatapan jenaka. Apa kau juga terkejut? Benar, dengan kultivasimu, kau benar-benar telah mengerahkan batasmu untuk bisa berdiri bersamaku sampai sekarang. Bahkan jika kau kalah nanti, kau bangga akan hal itu. Melihat orang ini, dia tersenyum tipis, memperlihatkan senyum canggih yang mengendalikan segalanya. Xiong Fan dan yang lainnya di kejauhan menjadi pucat. Tuan Bai juga akan kalah. Aku tidak menyangka orang ini begitu kuat. Aku melihat Tuan Bai tidak terluka, bagaimana dia bisa kalah? Hei, nak, kamu masih muda. Di level itu, selisihnya sudah cukup untuk menentukan pemenang. Aku tidak menyangka Tuan Bai akan kalah dari orang ini. Hei, tepat saat semua orang menggertakkan gigi karena putus asa. Baekgyu tiba-tiba seperti disambar petir, dan meraung dengan kesedihan dan kemarahan. Sudah 1,5 jam, supermarket tutup. Bukankah itu berarti aku tidak bisa membeli barang diskon hari ini?
Teriakan yang tidak dapat dijelaskan itu mengejutkan semua orang. Bahkan bangsawan yang selalu terlihat seperti dia bisa mengendalikan segalanya pun terkejut dan bingung. Sebelum semua orang bisa bereaksi, Bai Qiu tiba-tiba tampak sedih, air mata di matanya, dan kebencian karena pakaian olahraganya hancur berubah menjadi semangat juang. Lalu, dia meninju dengan kedua tangan secara bersamaan, berteriak seperti guntur. Pukulan serius terus-menerus. Tiba-tiba, bayangan tinju di langit seperti awan gelap yang menekan bagian atas kepala, dan itu seperti badai yang menerjang ke arah kami. Dalam sekejap mata, ratusan pukulan dilontarkan, masing-masing tidak kalah kuat dari yang sebelumnya, semuanya memiliki kekuatan mengerikan untuk menghancurkan dunia, hampir memutus semua cara bertahan hidup, bahkan tanpa sedikit pun celah. Syok, takut. Bangsawan itu menatap tinju besar di langit, dan tiba-tiba matanya bergetar karena kaget, dan dia berteriak tak percaya dan mundur. Ini tidak mungkin. Dia tidak percaya bahwa pukulan mengerikan itu bisa dilontarkan terus-menerus. Tidak ada seorang pun di dunia yang bisa melepaskan gerakan yang mengancam jiwanya dengan mudah. Hal semacam ini telah membalikkan kognisi dan membuat bangsawan itu akhirnya merasa berbahaya. Tetapi tidak peduli bagaimana dia berteriak, bayangan tinju di langit masih meledak seperti aliran cahaya, dan jatuh padanya dalam sekejap, dan ledakan itu seperti guntur. Bang, bang, bang. Hanya dalam satu tarikan napas, ratusan bayangan tinju yang mengerikan memukul bangsawan itu hingga berkeping-keping, dan kabut darah memenuhi langit. Bahkan tulang-tulang dan darah terakhir pun sulit terlihat. Bai Qiu, dengan wajah penuh kesedihan dan kemarahan, berhenti dan meratap, dengan ekspresi kehilangan dan rasa sakit di wajahnya. Dunia akhirnya kembali damai. Tidak ada lagi gletser di sekitar. Tidak peduli puncak-puncak yang curam atau lembah-lembah sungai yang membentang ribuan mil, semuanya didorong ke bentuk oleh bayangan tinju, hanya menyisakan hamparan es yang tak berujung, es yang pecah di mana-mana, dan hancur. Berdiri di sana dengan linglung, mata Xiong Fan dan yang lainnya hampir meledak. Tidak ada lagi gunung di depan mereka. Hembusan angin bertiup, tidak hanya melintasi aula, tetapi juga melintasi ribuan mil, dan seluruh tempat itu datar. Melihat pemandangan yang mengerikan ini, semua orang terkejut dan otak mereka menjadi kosong. Baru setelah Bai Qiu datang, mereka ketakutan dan kembali sadar dan memberi hormat. Kunjungi aku, Tuan Bai. Bai Qiu tampak seperti tidak memiliki keinginan untuk hidup, dan dia memberikan beberapa instruksi sesuai dengan instruksi saudara juniornya. Apakah kalian masih bisa kembali? Jika kalian masih bisa bergerak, kembalilah ke Pulau Bayangan sendiri. Ayah dan anak Xiong serta yang lainnya mengangguk lesu. Ya, mereka terluka dan tidak bisa lagi bergerak, tetapi selama mereka pulih, tidak akan terlalu sulit untuk kembali ke Yunxing begitu saja, belum lagi Tuan yang mengerikan ini mengajukan pertanyaan kepada mereka, selama mereka bisa bergerak, mereka tidak akan pernah berani mengatakan tidak. Bai Qiu menundukkan kepalanya dan melambaikan tangannya, melemparkan beberapa botol pil kepada semua orang. Tanpa menoleh, dia perlahan terbang ke langit, menggambar busur sedi 45 derajat di langit, dan menghilang tanpa suara dari pandangan semua orang, seolah-olah semua kegembiraan di dunia tidak ada hubungannya dengan dia, dan kebahagiaan adalah milik orang lain. Melihat sosok yang pergi dengan acuh tak acuh, semua orang merasa bahwa dia tidak terduga. Baru setelah mereka melihat orang dewasa ini pergi, ayah dan anak Xiong serta semua orang lainnya terbangun sepenuhnya, dan ada banyak kejutan dan diskusi yang panas. Sial, apakah ini Tuan Bai yang legendaris? Sangat mengerikan. Siapa yang bilang tadi sampah macam itu bisa bertarung dengan Lord Bai? Ini jelas pembantaian sepihak. Ya ampun, ternyata kekhawatiran kita sia-sia. Ini pertama kalinya aku melihat pertarungan setingkat ini, sungguh membuka mata. Pertempuran macam apa ini? Jelas-jelas pembantaian. Cek. Semua orang mendesah, mata mereka penuh kegembiraan. Setelah pemulihan singkat, semua orang mulai bertindak sendiri-sendiri. Setelah pencarian yang cermat, pakaian kerja dan banyak harta karun ditemukan dari cincin penyimpanan di mayat. Melihat kapal terbang di kejauhan, seorang tukang batu mengangkat tangannya dan berteriak setelah memeriksanya. Kapal terbang ini masih bisa digunakan. Panggilan kejutan itu membuat semua orang bersemangat. Mereka dengan hati-hati membawa kapten ke kapal terbang, yang hampir tidak dapat mengimbangi semangat dan biaya pengobatan, dan kembali dengan gembira. Terbang di atas langit berbintang, diskusi dan desahan yang panas tidak dapat dihentikan untuk waktu yang lama. Ya Tuhan, kali ini aku baru menyadari bahwa Pulau Bayangan kita benar-benar tak terkalahkan. Kita memiliki sedikit saingan di Pulau Bayangan. Siapa bilang tidak? Aku melihat gaya serangan kekuatan penuh Lord Bai dengan mataku sendiri, dan aku menyadari bahwa tebakan dan imajinasi kita sebelumnya masih terlalu rendah. Kurasa Lord Bai setidaknya seorang kultivator Heavenly Rank tingkat tinggi. Kekuatan sebenarnya dari Shadow Island kita jauh melampaui imajinasi. Benar sekali, kau harus tahu bahwa Lord Bai hanyalah salah satu murid master. Ada lusinan orang seperti itu. Kalau begitu, menyapu bintang itu mudah. Aku tidak tahu alam apa yang telah dicapai oleh master yang mengajarimu. Sulit bagi kita untuk membayangkannya.
Jika kita cukup beruntung untuk melihatnya dalam kehidupan ini, kita bisa mati dengan mata tertutup. Kapal terbang itu pergi, dan ayah dan anak dari keluarga Xiong sangat gembira. Mendengar semua diskusi yang panas, kebanggaan di hati mereka meluap di wajah mereka. Melihat kapal terbang itu tenggelam ke lautan bintang, Suihan Star sudah hancur. Di medan es yang tampaknya tak bernyawa dan tragis, sel-sel yang tak terhitung jumlahnya terus terkumpul, hampir tidak bisa dibedakan dengan mata telanjang, tetapi mereka mengembun dengan sangat cepat dan tumbuh menjadi massa berwarna darah. Saat kabut berwarna darah terus terwujud, aura pembunuh yang mengerikan bergema di sekitar. Sepasang mata perlahan terbuka darinya, dan tawa rendah bergema. Hehehe, sungguh eksistensi yang kuat, itu benar-benar melampaui harapanku. Tampaknya objek kepemilikan pertama yang sempurna telah muncul. Dan pulau bayangan, sungguh mengejutkan. Tawa dingin terus bergema, dan kabut darah mengembang dan tumbuh terlihat dengan mata telanjang. Dalam beberapa napas, itu telah mengembun menjadi kabut tebal berwarna darah, dan mayat-mayat yang kuat yang terkubur di padang salju diserap oleh tulang dan darah, dan bahkan mayat-mayat iblis di sekitarnya diserap. Kabut darah yang menyilaukan menjadi semakin aneh dan cerah. Bab 1120 Misi Berbahaya Lansing. Paviliun Dewi Bulan. Lautan awan berwarna keemasan karena matahari terbenam, berubah menjadi berbagai bentuk, yang membuat Yi Feng merasa damai, seolah-olah dia telah kembali ke masa lalunya. Hari demi hari berlalu, dan dia perlahan-lahan terbiasa dengan identitas, Penatua Yi, dan kehidupan sehari-harinya yang santai. Menurut kebiasaannya, Yi Feng hendak menikmati buah-buahan dan kue-kue, lalu menyelinap keluar untuk beberapa putaran, dan omong-omong, dia akan mencari tahu lebih banyak tentang informasi para master. Tiba-tiba, terdengar ketukan di pintu. Tok-tok, Yi Feng sudah terbiasa dengan suara seperti ini. Pasti tamu asing lain yang ingin menemuinya dan menjilatnya, seorang tetua. Dia bahkan tidak tahu apa-apa tentang urusannya sendiri, jadi bagaimana dia bisa peduli tentang itu. Tepat saat dia hendak kembali ke rumah untuk makan malam, sebuah suara yang dikenalnya terdengar di luar pintu. Penatua Yi, saya Hu Weixuan, Master Sekte memanggil Anda untuk sesuatu yang penting. Master Sekte memanggil Anda. Yi Feng terkejut ketika mendengar suara itu, dan bangkit untuk membuka pintu halaman. Baru kemudian dia melihat Hu Weixuan berdiri dengan cemas di depan pintu, memaksakan senyum di wajahnya dan membungkuk, dan dia juga menjadi lebih dekat. Tuan Yi, ikuti aku dengan cepat, ketua sekte sedang memanggil para tetua. Melihat situasinya mendesak, Yi Feng buru-buru mengikutinya. Melewati gerbang halaman dan istana di sepanjang jalan, para murid di sepanjang jalan terus memberi penghormatan, tetapi dia tidak terlalu memperhatikan. Baru ketika dia melihat ekspresi cemas Hu Weixuan, dia mengambil kesempatan untuk bertanya, dengan rasa ingin tahu di matanya. Apa yang terjadi? Hu Weixuan, yang memimpin jalan, berbalik ketika dia mendengar suara itu. Melihat bahwa mereka akan memasuki halaman utama aula, tidak ada seorang pun di sekitar, jadi dia diam-diam mendekat dan membungkuk. Tuan Yi, sekte telah menghadapi musuh yang kuat baru-baru ini. Hari ini, ketua sekte memanggil semua tetua untuk membahas tindakan balasan. Apakah ordo tetua Anda tidak menerima pesan? Yi Feng menggelengkan kepalanya dengan bingung, dengan rasa ingin tahu yang lebih dalam di matanya. Tidak, kupikir token itu terlalu mencolok, jadi aku menaruhnya di cincin penyimpananku dan tidak merasakan apapun. Musuh kuat macam apa yang begitu kuat sehingga ketua sekte memanggil semua tetua? Hu Weixuan mendekat dan berbisik, begini, Tuan Yi. Ada sekte bernama Cixiao Tianzong. Tiba-tiba bangkit dalam beberapa hari. Sekte itu sangat kejam dan tak kenal ampun. Sekte itu menghancurkan beberapa sekte. Baru-baru ini, sekte itu banyak berselisih dengan paviliun Yuesen kita. Aku khawatir perkelahian tidak dapat dihindari. Kamu harus memiliki sedikit kepercayaan diri terlebih dahulu, dan kamu harus berhati-hati saat berbicara nanti. Melihat wajah Hu Weixuan yang berhati-hati dan nadanya yang penuh dengan rasa takut akan pengingat yang baik. Dilihat dari posturnya, pemanggilan ini tidak sederhana. Aku pikir itu adalah pertemuan orang tua, tetapi aku tidak menyangka itu adalah musuh yang kuat, dan tampaknya begitu kuat sehingga bahkan paviliun Yuesen sedikit takut padanya. Ada hal yang begitu baik. Yi Feng tiba-tiba menjadi bersemangat. Apakah Sekte Langit Merah benar-benar sekuat itu? Sangat kuat. Hu Weixuan mengangguk dengan serius dan cepat-cepat minggir untuk mengundangnya. Saya tidak bisa bicara banyak tentang masalah ini. Silakan pergi ke aula utama untuk membahas masalah ini. Saya minta maaf karena tidak memimpin jalan. Melihat ekspresi cemas pria yang tertutup itu, Yi Feng bahkan lebih bersemangat. Dia mengangguk dengan serius dan melangkah maju. Melewati gerbang peri setinggi beberapa kaki, mengikuti jalan giok hijau panjang di sekitar alun-alun yang dikelilingi oleh lautan awan, dia akhirnya mencapai aula utama yang menjulang tinggi. Dia mendongak. Di plakat kuno, 3 karakter aula Dewi Bulan bersinar terang, bermandikan cahaya matahari terbenam, memancarkan cahaya suci dan tidak dapat diganggu-gugat. Sebagai seorang penatua, Yi Feng berada di aula utama paviliun Dewa Bulan untuk pertama kalinya.
Dia tergerak sekilas. Dia merasa sedikit emosional tentang paviliun Dewa Bulan yang kuat, dan pada saat yang sama, dia penuh dengan harapan untuk musuh yang ganas dan kuat dalam legenda. Dia melangkah maju dengan mantap, dan para raksasa sudah ada di aula. Semua tetua di kedua sisi duduk, kebanyakan dari mereka adalah lelaki tua berambut putih. Para tetua berbaris di kiri dan kanan, dan orang suci King Yin Xianyun dan Wen Jing duduk di baris pertama di sebelah kanan, dengan status transenden. Di aula besar, ada kurang dari 20 orang yang duduk dengan tenang, tetapi dipenuhi dengan momentum yang luar biasa. Semua tetua memiliki penampilan yang baik dan sikap yang luar biasa. Sekilas, mereka adalah orang-orang yang luar biasa, dan latar belakang paviliun Dewa Bulan terlihat jelas. Di kursi awan giok peri utama, seorang pria paruh baya duduk dengan mantap, dengan wajah yang elegan dan sederhana. Dia tampak damai, tetapi dia mampu mengalahkan semua master di ruangan itu. Pria ini adalah Sue Fengtian, Master Paviliun Dewa Bulan. Melihat semua master dengan aura yang baik dan pemandangan dengan status yang jelas, Yi Feng memiliki ide yang jelas dalam benaknya sekilas, dan dia juga memiliki beberapa harapan. Ini adalah pertama kalinya baginya untuk menghadiri pertemuan sebagai seorang tetua, dan dia masih sedikit gugup. Khususnya, saat dia melangkah masuk ke aula, semua orang di ruangan itu menatapnya. Perhatian yang berlebihan itu memberinya banyak tekanan. Untungnya, King Yin Xianyun tersenyum dan berdiri. Penatua Yi, ke sini. Yi Feng baru menyadari bahwa ada kursi kosong di sebelah kanan, yang tidak tinggi atau rendah peringkatnya, hanya yang kedua dari belakang. Gadis ini benar-benar baik. Yi Feng juga membungkuk dan melangkah maju. Undangan ini dilihat oleh semua penatua. Meskipun mereka tidak menunjukkan emosi yang jelas, mereka semua memiliki pandangan yang berbeda di mata mereka. Mereka semua taktis dan sopan. Penatua Yi Feng tidak terlalu peduli dan membalas salam satu demi satu. Pada saat yang sama, dia juga membungkuk dan menyapa Master Paviliun di kursi utama secara simbolis. Master Paviliun tampak lebih murah hati dan mengangguk sedikit sambil tersenyum. Penatua Yi, tidak perlu bersikap sopan, silakan duduk. Setelah Yi Feng duduk, pria parubaya yang tampak damai dan elegan ini tiba-tiba memancarkan aura yang agung, menghadap ke para penatua dan menekan semua pandangan yang berbeda. Semuanya, karena semua tetua sudah di sini, mari kita mulai membahas cara menghadapi Cixiao Tianzong. Kalimat pembuka yang tenang, semua tetua mengangkat mata mereka ketika mendengar suara itu. Dalam sekejap, suasana hikmat terpancar di lapangan, dan tidak ada yang berani berbicara tanpa izin. Meskipun Yi Feng adalah pendatang baru, dia tidak asing dengan pemandangan seperti ini. Itu tidak jauh berbeda dari rapat kerja di kehidupan sebelumnya. Dia hanya mencoba yang terbaik untuk berbaur dengan suasana. Namun, ketika dia mendengar tentang Sekte Tianzong Cixiao, dia masih sangat khawatir dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Baru-baru ini, Sekte Tianzong Cixiao tiba-tiba bangkit dari sekte kecil yang tidak dikenal menjadi Sekte Tianzong dalam sekejap mata, jauh melampaui akumulasi ribuan tahun sekte lainnya. Tingkat pertumbuhan ini terlalu mengejutkan. Tidak seorang pun tahu alasan internal kebangkitannya, tetapi saya yakin Anda telah mendengar tentang kekejaman Sekte Tianzong Cixiao. Hanya dalam beberapa hari, dua sekte besar Tianzong hancur, dan tidak ada yang selamat yang bertemu dengan mereka. Sejak zaman kuno, sekte telah terbiasa bertarung, tetapi tidak ada yang pernah begitu ganas. Sekarang Sekte Tianzong Cixiao dan Paviliun Yuesen saya telah berselisih, diperkirakan cepat atau lambat perang akan meluas ke sekte saya. Saya ingin tahu apa pendapat Anda. Ketika kata-kata ini terdengar, wajah semua orang sedikit serius. Beberapa tetua berdiri dan memberi hormat satu demi satu, dan segera perselisihan berlanjut. Guru, saya pikir Sekte Langit Merah hanya berkuasa untuk sementara waktu, jadi tidak perlu terlalu mempedulikannya. Penatua Chen salah. Jika penyakit tersembunyi itu tidak disembuhkan, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Jika kita membiarkan Sekte Langit Merah bertindak gegabah sekarang, cepat atau lambat Paviliun Dewa Bulan kita akan terancam. Benar sekali. Menurut pendapat saya, pertempuran ini tidak dapat dihindari. Kebangkitan tiba-tiba pihak lain pasti memiliki sesuatu untuk diandalkan. Bukan ide yang baik untuk terjun ke medan perang dengan gegabah. Melihat sekelompok orang tua berdebat satu sama lain, tampaknya sulit untuk mengatakan siapa yang lebih baik. Yi Feng juga mendapat beberapa petunjuk setelah mendengarkannya. Sekte Langit Merah ini memang sangat kuat dan seharusnya sangat kuat. Kalau tidak, para tetua dan rekan-rekan Paviliun Dewa Bulan tidak akan bertengkar begitu keterlaluan. Itu hampir mengejutkan Yi Feng, seolah-olah dia sedang menonton tawar-menawar di pasar sayur. Jika mereka terus bertengkar seperti ini, diperkirakan bahkan jika mereka datang ke pintu, tidak akan ada hasilnya. Kepala Paviliun Yuesen juga sedikit mengernyit dan menatap King Yin Xianyun. Yuner, bagaimana menurutmu? Pertanyaan ini, para tetua juga sedikit menahan diri, dan mata mereka terfokus. King Yin Xianyun berdiri dan memberi hormat, berbicara dengan sungguh-sungguh. Laporkan kepada Master. Saya pikir Cixiao Tianzong jelas bukan orang baik. Sekarang ada gesekan dengan Paviliun Yuesen kita. Mungkin sulit untuk menghindari pertempuran di masa depan.
Satu-satunya cara sekarang adalah mencari tahu detail dan kekuatan pihak lain terlebih dahulu, lalu membuat rencana. Itu adalah strategi terbaik. Begitu kata-kata ini terdengar, Master Pavilion membelai jenggotnya dan mengangguk. Yah, itu masuk akal. Kita harus mengirim seseorang untuk menyelidiki terlebih dahulu. Para tetua di sekitar juga terdiam dan memuji berulang kali. Tetapi ketika mereka berpikir bahwa seseorang akan masuk jauh ke Cixiao Tianzong untuk menyelidiki, semua orang tua itu menunjukkan keraguan, terutama ketika mereka tidak tahu kekuatan musuh. Menghadapi sekte yang begitu ganas, bahayanya jauh di luar imajinasi. Mereka yang hadir semuanya adalah orang-orang yang cerdik dan tahu bahayanya. Sudah menjadi tugas mereka untuk melewati api dan air demi sekte, tetapi tidak ada yang tidak takut mati. Misi hidup dan mati ini membuat seluruh hadirin ketakutan. Tiba-tiba, aula menjadi sunyi. Merasakan keheningan atmosfer, seolah-olah dia akan menghadapi bencana. Pertanyaan yang diajukan oleh guru di kelas di kehidupan sebelumnya lebih dari 100.000 kali lebih menakutkan. Bahaya Cixiao Tianzong terlihat jelas. Bahkan Master Pavilion membelai jenggotnya dan merenung. Suasana halus ini membuat Yi Feng lebih bersemangat. Tanpa ada yang mengingatkan, dia tahu bahwa bahaya yang dia hadapi kali ini pasti jauh lebih besar dari sebelumnya, jika tidak, para bos Tianyu yang mendominasi satu sisi ini tidak akan begitu terjerat. Ini adalah kesempatan yang bagus untuk mencari kematian. Semakin Yi Feng melihat, semakin bersemangat dia. Dia berdiri dan memberi hormat dengan tegas. Master Pavilion, saya bersedia pergi dan menyelidiki. Begitu kata-kata ini keluar, Master Pavilion dan para tetua tiba-tiba mendongak, mata mereka membelalak.